Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sedulur pemirsa semuanya. Seperti biasa di channel ini, yaitu di Mundung DL, channel yang masih cikal, yang masih butuh sekali penyemangat agar lebih berkembang melalui aktivasi subscribe-nya, juga komennya, juga like dan share-nya. Dalam video ini tentunya motifnya adalah sebuah, lebih tepatnya pandangan tentang berita-berita yang sudah lama, yaitu tentang kasus Vina Cirebon yang sampai per hari ini tetap masih menjadi perbincangan hangat ya, bisa menjadi ujung sentra pandangan atau perhatian dari segenap lapisan masyarakat. Namun di channel saya, selain mengangkat tema-tema pedesaan, juga tema-tema seni budaya, di Mundung DL Channel ini mencoba menyalahi atau mensempati tentang pandangan berangkat dari aktivasi saya selaku tokoh publik yang butuh informasi, tentunya berangkat dari tayangan-tayangan yang saya tonton, baik dari berita TV nasional, TV besar, maupun di media-media lain seperti konten-konten di podcast, bahkan konten-konten amatir atau yang tidak berlevel besar, yang selalu mengangkat tentang pusaran-pusaran peristiwa tentang cerita atau berita di kasus Vina Cirebon ini dengan meninggalnya dua remaja, yaitu almarhum Eki dan almarhumah Vina, yang menyerap sekian tokoh ya untuk terlibat, untuk berdiskusikan ya di sebuah wacana pemberitaan, baik dari kasus awal itu tentang pembunuhan bergulir menjadi sebuah persepsi yang beradu dengan atau kontra dengan bahwa itu kejadian kecelakaan murni. Banyak tokoh lah, kita tahu semua, baik dari segi segenap gulungan para beliau pengacara dari kedua kubu yang menjadi semacam penasihat hukum dari pihak 1 dan 2 ibaratnya, atau A dan B. Dan di situ tentunya sangatlah menyerap ya sebuah emosional atau perasaan yang kepenasaran ya, mau berakhir seperti apa nantinya, walaupun di tingkat yang sekarang ini adalah tingkat sampai proses pengajuan PK dari Sakatatal yang masih menunggu prosesnya di ketingkatan lagi ya. Kalau kemarin kan di pengadilan PK Cirebon tentunya masih naik ke yang lebih tinggi, masih menunggu melalui dari peran penasihat hukum Sakatatal, yaitu beliau Bapak Farhad Abbas dan rekan-rekannya. Juga kita masih ingat proses digelarnya peradilan yang dibangun atau dilaksanakan oleh tim-tim pengacara dari Peggy Setiawan terdahulu. Di antaranya ada tokoh yang bernama Pak Tony RM ya, juga ada yang dari mantan anggota TNI. Selalu kita tuh mengikuti atau menonton ya, baik dari versi yang berita TV nasional maupun podcast.
Tapi begini lur, saya itu sempat menonton yang tentang sebuah ungkapan atau uraian dari tokoh yang tidak perlu saya sebut. Itu yang bertema atau berkandungan sebuah pertanyaan atau motivasi dari sosok tokoh ya, remaja barangkali yang namanya dari yang orang teman Eki ya, teman akrab itu yang kalau tidak salah bernama Franz, tentang kepemilikan sebuah dokumentasi foto di mana kandungan isi foto itu adalah gambaran unit helm yang pas kebetulan helm tersebut adalah kepemilikan dari tokoh Franz ini yang dipinjam ya menurut kisahnya oleh almarhum Eki. Dan itu berkorelasi dari berangkatnya sebuah perbedaan pernyataan dari kuasa hukum atau pengacara yang bernama Bapak Pitra, itu tentang gelar gambar helm yang hanya beberapa sisi, tapi ternyata respon dari Franz ini tentang masalah tampak muka helm itu katanya hancur, jadi berironis atau bersebalikan. Nah di sini timbul ada, tapi bukan bermaksud saya memihak ya dalam ini, cuman saya hanya berpandangan, tapi ya sah dong, saya itu hanya sebatas secara sederhana begini. Kalau memang pertanyaannya itu secara ganjil atau tidaknya seorang tokoh itu menyimpan foto yang sekian lama, terus motifnya apa, karena ada menjadi sebuah, tidakkah itu menjadi kejanggalan umpamanya. Ya kalau menurut saya pribadi, mohon maaf nih, sebenarnya namanya orang itu menyimpan sesuatu kenangan atau peristiwa lama dalam bentuk dokumentasi gambar, foto. Contoh kayak saya saja, fair-fair saja kan. Ya kembalilah, kalau persepsi seseorang pun fair ya. Apalagi itu bukan untuk sebuah memojokkan, atau itu kan hanya pandangan yang ayolah kita terima sebagai kepositifan saja, sah-sah saja gitu. Yang penting tidak menyinggung tentang masalah bertabrakan dengan hukum gitu. Jadi kembali, kalau saya pribadi sih, contoh ya, seseorang itu menyimpan sebuah foto kenangan, apalagi ya rupa-rupa lah ya, tetap ada motif, ada alasannya. Kadang-kadang dari kepribadian seseorang itu pun berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya kadang-kadang kalau bisa ya, dari dulu kita bayi punya foto ya pengen, walaupun bayi itu telanjang, malu kalau kita gelar umpamanya kalau buka. Atau barang, contoh gini, kelakuan buruk, peristiwa yang memalukan buat kita secara inilah ya, umpamanya secara umum, kita nih dulu pernah mabok-mabokan, pernah berbuat dalam motif yang intinya kurang menguntungkan buat kita umpamanya. Contoh kayak kita lagi mabuk, botol dijajah, dipoto gitu. Kadang di Facebook diunggah, padahal itu masa lalu. Itu masa lalu yang jangankan 8 tahunan, mungkin bisa jadi berapa tahunan pun bisa. Contoh kalau umpamanya kita udah pernah share di medsos kayak FB atau apapun itulah, kita kaitan masalah HP berganti, kenapa itu diunduh kembali, ya itu menurut saya sah saja, asal bisa dan memungkinkan. Kadang-kadang juga kalau nggak bisa malah menjadi penyesalan. Contoh kayak saya pribadi dulu saya pernah punya aktivitas kerja ya, yang sering saya unggah di Facebook. Nah, tiba-tiba akun Facebook saya itu semacam kayak kertas atau nggak bisa dibuka. Sementara saya butuh itu, dulu kebanyakan memori itu terbatas, jadi saya simpan di Facebook. Ya kadang juga itu di situ saya menyesali kalau umpamanya sampai Facebook itu keblokir atau nggak tahu sandinya, di situ kandungan foto banyak yang belum kita serap di memori lain, dan sementara ganti HP atau ganti akun saja untuk mencari galeri gambar lama udah nggak bisa, itu pun
sangat rugi bagi saya itu. Contoh waktu momen saya dengan anak, itu nilai positifnya ya. Nilai yang maksudnya gambar-gambar normatif umum dan baik-baik ya, bahasanya itu yang normal-normal saja. Yang nggak normal atau yang buruk tuh kadang-kadang orang pakai, saya pernah foto ya diunggah FB. Dulu waktu masa lajang, umur saya itu udah hampir 50 tahun. Dulu waktu itu masih bujangan. Saya itu pernah pose bertiga sama teman ya. Dalam kondisi, mohon maaf nih ya, hanya pakai semacam sempak. Tidak ada terlalu lain. Dan itu teman yang moto, bahkan pernah waktu itu masih bukan HP kalau nggak salah. Hanya foto zaman Fujifilm gitulah, apa Kodak itu pernah bertiga pose di dinding triplek. Dan mohon maaf ya, pose saya itu sengaja bertiga tuh kompak agar tampak semacam, ya mungkin mohon maaf ya, saya sebut ada warna-warna hitam, itu sengaja saya tampakin gitu, hanya untuk itu. Sebenarnya motifnya bukan untuk semacam keliaran jorok ya. Mungkin pola pikir dulu itu tidak berpikir situ, hanya untuk itulah, pengen membuktikan bahwa berani berpose yang dalam gitu loh, nggak cuma cewek ibaratnya kan, dia cowok begitu. Nah sekarang bahkan waktu itu cewek saya udah pacaran pernah nampak itu pun marah-marah, tapi bagi saya hal yang penting kan nggak tampak full banget gitu. Maksud kan artinya hitam itu untuk apa, tampakin dikit gitu loh. Itu pernah, jadi saya itu pernah nggak merasa itu, jadi ada alasan kehilangan itu aja di Facebook. Saya nggak bisa ngunduh lagi sekarang, kalau bisa saya unduh lagi. Nah, masalah tujuannya, motifnya apa ya, tentu saya punya rasa sendiri dalam mengkalkulasi tujuannya apa. Yang penting bukan untuk sengajaan, oh dalam untuk keberuntungan ini, menguntungkan ini, enggak. Ini ya mohon maaf, bahasa saya bahasa kurang memiliki sebuah apa ya, bahasa yang sekarang ini kan. Saya ini jujur, di video lama tuh saya udah mengaku saya itu orang lulusan SD, SDM kecil lah, dangkal. Cuman saya bisa bicara ini hanya bermodalkan dari kaur. Kalau orang Jawa tuh kaur apa ya namanya, pergaulan. Jadi saya belajar tentang kebakatan hidup itu murni di pergaulan dan kerja tentunya. Saya itu hanya lulusan SD soalnya. Ya ini mohon maaf, ini jujur, saya bukan lagi minta pujian seorang ini, enggak. Saya juga sadar bahwa lulusan SD ya bisa apa sih. Tapi kalau dalam bicara ini, mudah-mudahan kita ini dalam berkonten ya. Ya semoga ini tayangan ini tentunya tidak termerkan atau teranggapkan oleh pemirsa tuh bahwa ini belagu gitu. Enggak lah. Ya kalau ada pun ada kesalahan itu mohon maaf ya. Lahir batin loh, mohon maaf. Bukan berniat menjadi tokoh yang sok gitu ya. Janganlah, orang deso aku, benar-benar. Tapi ingin mencoba turut serta berkonten. Kembali ke tema ya. Itulah tadi. Bahkan saya itu pernah foto kalau nggak salah, waktu aktivitas kerja yang begitu, kalau secara pihak itu sebuah kepahitan, dan untuk apa saya foto untuk simpan, enggak. Saya pernah itu, saya cari, makanya sampai ada yang saya simpan. Contoh saya bawon padi itu ya, bawon padi susah payah itu, waktu masih punya anak satu, susahnya cari penghasilan bahasanya, atau serat rezeki itu. Dulu pernah. Yang antara ini itulah, mungkin bahasa ini bisa dicerna dan ditangkap ya oleh pemirsa tujuan saya apa itu. Maksudnya ini real pernyataan bahwa menurut saya alasan-alasan bagi tokoh siapapun itu menyimpan sebuah foto tidak serta-merta tentunya untuk tujuan yang menjanggalkan gitu. Ya ini mohon maaf bagi tokoh terkait, bukan berarti mengkontroversiali, tidak menjadi kontra ya. Ini sah saja semua. Yuk mari kita bersatu dalam satu ranah yang semoga ini sehat saja, sah saja, tidak melanggar hukum. Dan mari membangun sebuah dukungan. Makanya kalau saya mengomentari sesuatu tayangan apapun atau video siapapun ya, saya mencoba berpikir dahulu. Kalau mungkin saya punya persepsi ingin mereaksikan sebuah komentar tapi rasanya dengan emosi, itu saya daur kembali. Nah untungnya saya pakai langkah itu, jadi lebih halus umpamanya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini tentunya bisa menjadi pelengkap sebuah pilihan tayangan. Tapi ya itu tadi,
Setidaknya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang menonton ini. Dan ini nyata-nyata saya ungkapkan secara jujur, tidak ada yang saya bohongi bahwa saya itu orang yang bodoh lah. Lulusan SD, orang kampung yang mencoba, kalau boleh jujur, mencoba mengais rezeki melalui kreator ini. Dan selanjutnya juga hanya ingin kontribusi bahwa saya mampu menunjukkan semacam reaksi, dan tentunya bukan untuk asumsi yang negatif. Tujuannya untuk membangun bersama saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komennya. Salam sehat selalu untuk keluarga dan salam desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.